Yuk ayo, yuk ayo, kita belajar menanam, kita belajar merawat. Tontonan mengedukasi, belajarlah di Ayo Bertani. Semua bisa, yuk ayo bertani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya pemirsa, dan tentunya harus tetap semangat ya. Walaupun udah sore, tapi kami akan menemani sore hari Anda tentunya setiap hari Rabu pukul 17 waktu Indonesia Barat. Anda menyaksikan Ayo Bertani bersama saya Kori tentunya. Baik pemirsa, seperti biasa ya, kita akan membahas tentang dunia pertanian yang memang nggak ada habisnya ya kita bahas ya. Ada saja ya temuan-temuan baru, kemudian ilmu-ilmu pertanian yang harus kita gali tentunya seperti itu. Nah, seperti yang sore hari ini akan kita bahas, ini kita akan membahas tentang bawang ya pemirsa ya. Namun kalau yang biasa kita kenal itu bawang, biasanya ada bawang merah, bawang putih, ataupun ada bawang bombay begitu ya. Namun apakah Anda pernah mendengar yang namanya black garlic ya, ataupun bawang hitam? Nah, kira-kira seperti apa bawang hitam ini dan manfaatnya apa begitu ya, akan kita bahas sore hari ini tentunya bersama dengan narasumber yang sudah kita undang khusus membahas tema kita kali ini, yaitu pembuatan black garlic menggunakan alat termolisis. Nah, kami juga mengundang Anda, silahkan ya, line telepon interaktif sudah terbuka untuk Anda di 0811 6100 386. Baik, saya perkenalkan narasumber kita yang sudah hadir sore hari ini. Satu persatu kita perkenalkan. Yang pertama ada Nur Urlina Wanisya. Selamat sore Kak Nur, saya panggilnya. Iya. Apa kabar Kak Nur? Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir sore hari ini. Dan yang kedua ada Suranti Pratiwi. Apa kabar ini Suranti? Saya panggilnya apa nih? Ranti ya? Iya, Ranti sehat? sehat. Alhamdulillah. Terima kasih juga sudah hadir sore hari ini Ranti dan juga Kak Nur ya yang sudah hadir, akan membahas tentang black garlic ya pemirsa ya. Pembuatan black garlic ini menggunakan alat termolisis seperti itu. Kita tanya dulu ya narasumber kita ini, kesehariannya apa begitu ya. Kalau dari Kak Nur sendiri boleh ceritakan kesehariannya, kegiatannya apa ini sebenarnya Kak Nur? Ya, baik Kak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Urlina Wanisya Sembayang. Saya merupakan dosen di Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Ya, keseharian saya mengajar, kemudian saya juga melakukan beberapa penelitian, riset, dan juga saya melakukan beberapa kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Wah, luar biasa sekali. Dosen yang kita undang kali ini ya pemirsa, tentunya kita akan mengulik ilmu pengetahuan yang beliau miliki ya tentunya tentang black garlic ini ya. Terima kasih Kak Nur. Kalau Suranti sendiri kegiatannya, kesehariannya apa nih? Baik, kalau saya sendiri merupakan mahasiswa Fakultas Pertanian, khususnya di jurusan agroteknologi di peminatan ilmu tanah. Untuk keseharian sendiri, selain tentunya belajar juga sebagai mahasiswa, saya juga aktif mengikuti salah satunya pengabdian bersama dosen saya. Oke, baik. Wah, pengabdian masyarakat bersama dengan dosen. Jadi yang kita undang ini dosen dan juga mahasiswanya begitu ya pemirsa. Lengkap sekali kalau begitu. Baik, kita bahas ya pemirsa tentang black garlic ini. Yang belum paham langsung aja lah kita tanya ke Kak Nur ya. Sebenarnya black garlic ini apa begitu? Penasaran sekali. Bawang hitam, bawang apa? Karena selama ini di pasar nggak ada ya pemirsa ya. Kita nggak pernah nemuin bawang hitam atau bawang apa ini sebenarnya, jenis bawang apa? Boleh dijelaskan ya Kak Nur kepada kita semua pemirsa di rumah juga ingin mengetahui black garlic ataupun bawang hitam ini sebenarnya apa sih? Ya, jadi sebenarnya black garlic ini adalah bawang putih tunggal. Jadi, bawang putih tunggal? Ya, aslinya itu adalah bawang putih. Oke, baik. Kemudian dilakukan namanya termolisis ya. Kita punya alat termolisis ya. Kemudian dengan suhu dan juga kelembapan yang terstruktur ya, biasanya suhunya 60 sampai 70 derajat Celcius, kemudian dibiarkan selama kurang lebih 12 sampai 14 hari biasanya. Nah, kemudian bawang putih yang tadinya berwarna putih tulang ya, dia akan berubah menjadi kecoklatan lalu akan berwarna hitam. Kemudian rasa juga berubah, rasanya akan menjadi didominasi rasa manis dan ada asamnya.
Manis? Iya, Wah. asam dan ada manis-manis. Nggak kebayang ya pemirsa ya, Iya. bawang putih rasanya manis ya, karena Iya. kita selama ini tahu lah ya sudah sangat kalau udah nyebut bawang putih langsung teringat tuh, terbayang ya rasanya gimana ya, aromanya juga yang sangat pekat dan khas sekali begitu ya. Nah kalau kandungannya apa nih Suranti dari black garlic ini sendiri, dan untuk kesehatan dampaknya apa nih efeknya? Jadi memang dari hal yang sekecil ini kandungannya sungguh sangat luar biasa ya, Kak. Jadi dari 100% menggunakan bawang putih tunggal tadi, dia punya kandungan, kalau kita lihat dari kandungannya itu ada antosianin, kemudian juga ada vitamin, ada mineral dan segala macam yang punya manfaat kalau untuk penyerapan. Misalnya kita makan makanan yang mengandung kadar kolesterol yang tinggi gitu ya Kak, jadi itu bisa mungkin meredam. Kemudian selain itu juga untuk penderita diabetes, nah manfaatnya ini dapat menurunkan kadar gula darah. Kemudian sekarang ini kan Kak lagi musim pancaroba. Betul. Jadi penyakit itu banyak gitu ya Kak. Jadi Betul. salah satunya dengan mengkonsumsi ini imunitas atau kekebalan tubuh kita itu meningkat gitu. Jadi dari hal sekecil ini manfaatnya sungguh luar biasa gitu bagi kesehatan tuh. Wah luar biasa ternyata ya pemirsa, bawang bukan sembarang bawang ternyata ya, manfaatnya luar biasa untuk tubuh kita kalau kita konsumsi seperti itu ya. Wah ini boleh ya nanti ya pemirsa, kita pengen tahu juga seperti apa pembuatannya seperti itu ya, dan kalaupun ingin membeli ini di mana kayak gitu ya, karena pasti di luar sana banyak ibu-ibu, orang tua, nggak orang tua pun ya, anak-anak muda ataupun yang nggak tua lah ya, orang-orang dewasa gitu yang menderita penyakit-penyakit yang katanya dulu ini penyakit orang tua, diabetes seperti itu. Padahal ini sekarang banyak sekali yang menyakit, tidak hanya orang tua. Jadi ini menarik sekali ya kalau bisa kita konsumsi begitu, bisa mengurangi yang namanya penyakit-penyakit yang mengerikan itu ya pemirsa ya. Baik, nah ini kan luar biasa sekali ya, dari bawang putih tunggal begitu yang selama ini kita tidak pernah terfikirkan bisa diolah menjadi olahan lain begitu ya, bahkan menjadi bawang hitam begitu ya, menjadi jenis terbaru begitu, dan dengan manfaat yang luar biasa. Ini apa yang melatar belakangi Kak Nur di sini untuk membuat black garlic ini begitu? Baik, jadi awalnya itu kan kita mencari mitra ya Kak ya, kita mencari mitra yang pernah memproduksi black garlic ini. Nah, ketemulah kita dengan salah satu pondok pesantren Tahfiz Quran yang berlokasi di Kecamatan Pantai Labu, itu namanya Pondok Pesantren Tahfiz Quran Utsman bin Affan. Nah, mereka itu santriwatinya itu sudah memproduksi black garlic ini tapi menggunakan rice cooker. Nah, jadi kapasitas rice cooker itu kan hanya sekitar 1-2 kg saja. Nah, sedangkan kita membuat bawang putih tunggal ini untuk menjadi black garlic itu diperlukan waktu sekitar kurang lebih 2 minggu. Jadi dengan rice cooker dan dengan alat seadanya gitu kan, akhirnya saya dan tim dari beberapa dosen, ada Pak Dr. Beni Hidayat dan juga ada Pak Raju dari Teknik dan Biosistem Pertanian, kita mengajukan proposal ke Direktorat Jenderal Riset Teknologi dan Pengabdian Masyarakat. Alhamdulillah diterima, kemudian kita lakukanlah pengabdian masyarakat ke situ. Nah, akhirnya kita buat sedemikian rupa alat yang bisa menampung bawang putih ini menjadi sekitar 30 kg. Wow. Jadi sekali produksi itu mereka bisa membuat black garlic ini sekitar 30 kg, Kak. Jadi tidak lagi menggunakan rice cooker. Oh gitu. Iya. Tapi ternyata bisa juga menggunakan rice cooker begitu ya? Bisa Kak, gitu. bisa. Kalau Ini mau buat menarik sendiri di sekali. rumah juga bisa. Bisa juga buat sendiri di rumah pemirsa, apalagi yang memang Iya. bawang putih ini kan adalah kebutuhan pokok ya, bisa Betul. kita bilang ya pemirsa ya, ibu-ibu di dapurnya nggak ada bawang putih begitu ya. Nah kalau bisa membuat sendiri di rumah ini bagaimana caranya begitu ya pemirsa ya. Suranti boleh bantu jelaskan kepada pemirsa di rumah ini cara pembuatan dari black garlic ini seperti apa? Apa-apa saja yang dibutuhkan, alat dan bahan dan lain sebagainya. Oke, baik. Untuk bahannya sendiri memang kan menggunakan 100% bawang putih tunggal. Kemudian nanti kita akan masukkan, kan itu ada namanya alat termolisis sebagai tempat fermentasinya juga. Kita akan letakkan ke dalam satu loyang. Kemudian nantinya itu akan kita susun ya Kak, bawang putih tunggalnya itu. Kemudian kita tutup dengan kain. Nanti setelah itu langsung kita masukkan kepada alat termolisisnya gitu. Nanti kita akan tunggu
hingga nanti dia berubah warna coklat hingga akhirnya menjadi warna hitam, baru kemudian itu bisa langsung kita konsumsi. Kemudian nanti kita packaging, kita buat dalam packaging yang bagus hingga nanti kita produksi dan kita pasarkan. Oh gitu, berarti tidak ada campuran apapun, hanya bawang putih tunggal saja? Iya, tidak ada campuran apapun Kak. Makanya ini sangat alami. Sangat alami. Pembuatan prosesnya berapa lama? Prosesnya kira-kira kalau ini kan menggunakan alat yang dalam kapasitas yang besar ya Kak. Jadi kemungkinan lebih cepat dibandingkan kalau kita menggunakan rice cooker yang mungkin bisa lama matang alatnya karena ini kan ada temperatur. Oke, baik. Berarti seperti itu ya pemirsa, ya, bisa dengan menggunakan alat termolisis ini supaya banyak ya, bisa sekali bikin itu bisa menghasilkan banyak, sampai berapa, 30 kilo ya? 30 kilo bisa dihasilkan. Wah, luar biasa sekali. Kalau ini bisa kalau menggunakan rice cooker, ini bedanya apa nih, Ranti? Mungkin kalau menggunakan rice cooker, tadi bedanya di kecepatan waktunya kan Kak, kemudian juga kapasitasnya dan dia teksturnya itu kalau menggunakan alat termolisis dia lebih bagus hasilnya gitu. Sementara kalau rice cooker dia agak banyak gitu kan Kak. Jadi mungkin kita bisa dapat tekstur yang lebih bagus karena kalau menggunakan alat ini kita bisa mengetahui suhu yang kita gunakan itu berapa. Berarti ini prosesnya dikukus atau dipanaskan atau seperti apa sih? Ibaratnya kerjanya itu seperti oven Kak. Oven ya, seperti di oven ya. Jadi mungkinan dia menggunakan uap yang panas gitu kan Kak. Jadi tidak dibakar secara langsung karena kan kalau dibakar itu biasanya secara langsung kan. Ini lebih seperti mekanisme kerja oven Kak. Oh gitu, luar biasa ya pemirsa ya. Boleh juga lah ya dicoba di rumah ya pemirsa ya. Kalaupun males ya membuatnya, begitu langsung aja dibeli juga sudah ada dijual. Nanti kita tanya ya kepada Kak Nur dan juga Ranti, kira-kira di mana kalau kita bisa mau mendapatkan black garlic ini begitu ya. Apalagi yang sudah dikemas seperti ini kan lebih simpel begitu ya pemirsa ya. Nah ini kan Kak Nur ini tadi mengatakan bahwa ini adalah pengabdian masyarakat begitu ya. Betul, Kak. Lalu seperti apa nih Kak programnya pengabdian masyarakat yang fokusnya di black garlic ini Kak? Boleh dijelaskan? Jadi awalnya permasalahan di mitra kita itu dia dari segi aspek produksi ya, yang tadinya dia hanya bisa memproduksi 1 sampai 2 kg saja, sekarang sudah mampu memproduksi sekitar 30 kg sekali produksi. Nah, kemudian dari aspek manajemennya juga kita memberikan informasi tentang pemasaran, kemudian kita lakukan branding, promosi, kemudian kita urus nomor izin usahanya, kemudian kita urus juga nomor PIRT-nya, sertifikasi halalnya juga sedang ongoing, dan juga nomor BPOM-nya juga sedang ongoing gitu. Oke, jadi semuanya sudah diproses begitu ya, dan sudah keluar semua izin-izin dan sebagainya ya. Baik, kita akan lanjutkan kembali ya pemirsa perbincangan kita ya tentang black garlic ini. Silakan bagi Anda yang bergabung bersama kami, line telepon interaktif sudah bisa digunakan di 081161000386. Setelah yang berikut ini kami akan kembali. Semua bisa, yuk ayo bertani. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Ayo Bertani ya. Kita masih membahas tentang pembuatan black garlic ini ataupun bawang hitam ya menggunakan alat termolisis. Nah, tadi kita sudah berbincang-bincang di awal ya seperti apa pembuatannya, seperti itu ya, dan latar belakang sehingga Kak Nur dan juga tim memutuskan untuk membuat pengabdian masyarakat tentang black garlic ini begitu. Nah, bagi Anda yang penasaran ya seperti apa sebenarnya bentuknya dari black garlic ini, saya boleh kasih contoh ke pemirsa ya. Ini yang udah kebuka nih. Nah, seperti ini dia pemirsa nih. Tuh. Nah, kelihatan nggak nih? Nah, jadi seperti ini karena ini dia bawang putih tunggal ya. Jadi seperti ini dia. Nah, ini sudah melalui proses yang tadi sudah dijelaskan. Jadinya bentuknya seperti ini warnanya. Ini langsung kita buka gini bisa ya Kak ya? Ya. Dalamnya warnanya hitam. Nah, ini dalamnya warna hitam, makanya disebut dengan black garlic. Nah, tuh kelihatan ya. Nah. Wah, aromanya menyengat sekali. Ini memang khas bawang putihnya tetap ada ya. Saya penasaran rasanya nih gimana ya Kak ya? Saya boleh Kak, cobain dicicip, ya. Kak. Iya. Oh,
ini teksturnya kayak kenyal-kenyal gitu Iya, dia betul. ya. Oke. Nah, ini dia pemirsa black garlicnya nih. Kita cobain ya. Hmm? Kayak apa ya, ada rasa-rasa aroma-aroma bakarnya gitu kan ya. Enak pemirsa, ada manis-manisnya, ada asamnya, ya ciri khas bawang begitu. Boleh dicobain ya pemirsa ya, karena ini memang katanya khasiatnya bagus sekali. Untuk dikonsumsi, berapa banyak Kak dikonsumsi kalau untuk memang untuk pengobatan begitu? Ya, kalau untuk pengobatan sendiri bisa dikonsumsi 2-3 butir. 2-3 butir Iya, per hari? Iya, kalau untuk maintenance ya untuk imunitas tubuh gitu ya, bisa 1-2 butir. Tapi kalau ada yang punya sakit emah ya Kak ya, disarankan untuk makan nasi dulu. Oh, nggak Makan boleh berat perut kosong ya? Takutnya nanti ngisep perutnya. Oh gitu, seperti itu ya pemirsa ya. Jadi ini memang bermanfaat sekali ya untuk penyakit-penyakit kolesterol, seperti tadi di sini juga udah ada dijelaskan untuk menyehatkan jantung, kolesterol, melindungi kerusakan hati dan lain-lainnya pemirsa, luar biasa untuk imunitas tubuh juga. Jadi memang cocok sekali dikonsumsi di cuaca-cuaca seperti sekarang ini ya, memang lagi pancaroba, cuacanya ekstrim. Terkadang kita suka imunnya itu turun gitu ya. Dengan mengkonsumsi ini black garlic, imunitas kita bisa meningkat seperti itu ya. Luar biasa ya, ini luar biasa ada kepikiran gitu ya membuat black garlic seperti ini ya pemirsa ya. Dan dia dari bawang putih tunggal begitu. Nah ini kenapa dari bawang putih tunggal ya Kak Nur ya? Apakah ada alasan khusus begitu sehingga menggunakan bawang putih tunggal? Baik Kak, alasan khususnya itu karena beberapa studi literatur ya, penelitian-penelitian yang ada mengatakan bahwa bawang putih tunggal ini memiliki tingkat antioksidan yang lebih tinggi, 5 kali lipat daripada bawang putih biasa yang cuttingan. Nah sebenarnya ini Kak ada contohnya bawang putih yang biasa juga ada. Bisa juga Tapi dibuat, memang untuk khasiat menyembuhkan kolesterol, kemudian menurunkan kadar gula darah gitu ya, itu lebih bagus bawang putih tunggal. Nah harganya per kilogram juga bahan bakunya ini jauh lebih mahal Kak daripada yang bawang putih cuttingan. Oh gitu. Iya. Oh baik. Jadi memang dia memang khusus juga, spesial juga dengan kandungannya yang berbeda dengan bawang putih yang biasa ya pemirsa ya. Sehingga memang ini cocok dijadikan untuk obat juga seperti itu ya. Wah luar biasa sekali. Nah kalau Ranti menilainya di sini melihat dari black garlic ini untuk potensi ekonomi dari black garlic ini seperti apa kira-kira Ranti? Baik, jadi untuk potensi ekonominya sungguh luar biasa ya Kak. Jadi nanti setelah saya baca-baca juga dari beberapa literatur, nah salah satunya itu ada pengusaha asal Bogor yang juga sudah membuat black garlic ini dan bisa meraup omset miliaran hingga ratusan jutaan rupiah gitu ya Kak. Nah dari situ juga menjadi sebuah potensi bagi pesantren juga agar terus perekonomiannya terbaiki gitu kan Kak. Kemudian setelah kami pasarkan juga, di mana produksi sudah dimulai dari bulan Juli kemarin hingga Agustus, itu ramai sekali antusias dari konsumen ya Kak. Dari situ kami melihatlah potensinya itu sungguh luar biasa gitu, Kak. Dan saat ini juga di bulan September kami lagi produksi juga di tahap pematangan untuk akan kami pasarkan kembali, karena juga sudah banyak permintaan dari bukan hanya dari Sumatera aja gitu, tapi juga dari luar Sumatera sudah. Wah, ini sudah berapa lama Kak Nur proses ataupun ini sudah dijadikan ladang bisnis juga kan ya? Ini Iya, sudah berapa lama Kak Nur dari mulai awal pengabdiannya dan lain sebagainya? Kalau untuk kegiatannya ini kita start bulan Juli Kak. Tahun ini? Iya, tahun ini bulan Juli, tapi permintaannya sudah cukup tinggi gitu. Banyak yang minta tapi belum tersedia stoknya, karena kan prosesnya tadi kan membutuhkan waktu yang cukup lama, 2 minggu gitu kan. Nggak sekali 1 hari 2 hari langsung matang, nggak bisa. Oke, berarti ini cukup waktunya juga belum terlalu lama ya Iya. untuk
Sekitar 2 pembuatan bulan. ini ya, black garlic ini ya, dan antusias masyarakat juga lumayan ya, luar Iya. biasa ya, sampai-sampai belum tercukupi begitu ya terus permintaannya seperti itu. Kalau untuk peluang bisnisnya Kak Nur melihatnya seperti apa ke depannya di Sumatera Utara ya khususnya ya? Ya, kalau untuk peluang bisnis ini nanti kita kembalikan lagi ke mitra, Kak. Kita hanya membantu memberikan alat, kemudian kita bantu memberikan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu nanti kita akan bantu juga pemasarannya, gitu. Nah, untuk kedepannya itu nanti kita akan kembalikan lagi ke mitra seperti apa. Nanti mereka yang akan lebih berprogres ke depannya. Kita udah buatkan juga akun marketplace online, sudah juga. Nanti mereka tinggal kelola aja, gitu. Oh gitu. Jadi ini memang sistemnya kemitraan bersama dengan pesantren tadi ya, Iya. kayak. Kalau untuk bahan bakunya si bawang putih tunggal ini di mana didapatkan Kak? Di Sumatera Utara tercukupi? Ya, kebetulan di Sumatera Utara kita ada juga bermitra juga dengan salah satu petani bawang putih ini. Jadi mereka ada menjual bahan bakunya gitu, bisa kita dapatkan di Sumatera Utara ada. Supplier kita ada, supplier. Supplier ada, ya, ada. seperti itu ya. Kalau untuk lahannya memang ada khusus yang membuat bawang putih tunggal ini ya Kak ya di Iya, Sumatera ada. Utara ya. Mereka yang Pembudidayanya Iya, begitu budidaya. ya. Oke, wah luar biasa. Jadi mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan begitu ya, panjang bisnisnya ini, karena memang mudah-mudahan bahan bakunya tersedia selalu ya di Sumatera Utara seperti itu. Wah, luar biasa ya pemirsa ya. Jadi ini boleh dicoba ya pemirsa ya, karena ini memang belum banyak ya. Kalau saya rasa juga di Sumatera Utara, nanti melihatnya gimana? Di Sumatera Utara memang sudah ada sebelumnya Kak, atau ini memang terobosan baru nih? Jujur kalau nanti sendiri sebagai mahasiswa, justru karena diajak pengabdian sama ibu, jadi baru tahu juga ternyata ada nih black garlic yang manfaatnya sungguh luar biasa gitu kan. Jadi Ranti sendiri awalnya cukup awam, tapi setelah ikut pengabdian dengan ibu juga belajar dan tahu gitu, oh ternyata dari bawang putih tunggal ini kita bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa gitu kan Kak, bagi kesehatan. Jadi saya rasa di Sumatera Utara sendiri produk ini cukup jarang ditemukan. Oleh karena itu ini bisa jadi peluang bisnis baru juga. Betul sekali. Nah, jadi memang di Sumatera Utara memang belum banyak ya pemirsa. Saya aja baru dengar ini ya untuk black garlic ini ya, tapi di luar kota ya, di luar Sumatera Utara mungkin ini sudah duluan sudah ada. Ada ya Kak Ranti ya. Di kota mana yang Kak Nur ketahui? Di Kota Bogor sudah ada beberapa yang produksi black garlic ini, tapi mungkin hanya produk rumahan gitu Kak. Jadi mereka masih menggunakan rice cooker juga. Nah, jadi kita kemarin kebetulan ada kenalan di Bogor. Nah, beliau bisa membuat alat termolisis ini. Kita juga konsultasi dengan salah satu anggota saya, Pak Raju, di bidang teknik dan biosistem pertanian. Jadi kita komunikasi terus bagaimana caranya menciptakan alat termolisis ini yang bisa berkapasitas banyak. Jadi dalam waktu 2 minggu bisa menghasilkan black garlic yang cukup banyak, sekitar 30 kg. Nah, ini kan menarik sekali ya pemirsa ya, alatnya ini termolisis yang disebutkan tadi. Boleh dijelaskan lebih lanjut Kak Nur, ini alat ini sebenarnya termolisis ini kegunaannya apa selain untuk membuat black garlic ini ya, dan dia bentukannya seperti apa sih gitu supaya kita bisa membayangkan begitu. Nah, untuk alat termolisis ini sendiri dikatakan termolisis karena memang dia ada suhu tertentunya. Makanya termo itu kan artinya suhu ya Kak ya, temperatur ya. Nah, alatnya itu sama seperti oven ya, oven kue, tapi dia suhunya memang khusus 60 sampai 70 derajat Celcius. 60 sampai 70 derajat saja Nah, ya. kemudian dia ada beberapa kapasitas, ada yang 30 kg, ada juga yang 15 kg. Nah, kalau yang 30 kg itu loyangnya ada 10 tingkat. Nah, seperti loyang kue. Iya. Loyangnya tipisnya segini, kira-kira 2 cm. Nah, jadi satu loyang itu bisa kapasitas bawang putihnya kira-kira 3 kg. Jadi dikali 10 loyang kan bisa 30 kg. Betul. Ya, seperti itu ya. Jadi seperti oven pembuatan kue seperti itu ya pemirsa ya. Nah, ini kan menarik sekali ya. Sehingga bisa membuat black garlic ini ya. Dan ini kan sudah menjadi UMKM juga lah ya Kak Nur ya. Ya. Nah, ini kalau pemirsa di rumah mau mendapatkan ini bisa beli di mana nih? Nah, kalau misalnya mau mencoba konsumsi ini, bisa nanti
hubungi kita aja, atau nanti kita ada sosial media juga ada Kak. Ya, Instagram kita ada. Oke, boleh disebutkan mungkin Kak supaya pemirsa di rumah juga bisa lihat ya di mana gitu. Ya, Instagram kita Black Garlic Usman bin Affan. Black Garlic Usman bin Iya, Affan. betul. Oke, boleh dilihat-lihat dulu ya pemirsa ya di situ. Selain Black Garlic ada juga produk yang lain atau memang khusus Black Garlic. Khusus Black Iya. Garlic ya, luar biasa sekali ya. Kalau respon masyarakat gimana Ranti melihatnya? Ini sebenarnya pasarnya kemana kalau Ranti lihat? Apakah memang menyasar ke orang-orang yang memang mengidap penyakit tertentu atau seperti apa? Baik Kak, untuk pasarnya sendiri memang sebetulnya pasti banyak ya orang-orang tua mungkin kan karena terkait dengan penyakit tadi kolesterol, diabetes. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk kami juga yang anak-anak muda gitu untuk mengkonsumsi ini gitu kan. Iya. Karena kan ibaratnya jadi cemilan, mungkin mengganti cemilan-cemilan yang bermicin jadi yang lebih sehat Jadi gitu lebih kan. sehat ya, cemilannya Black Garlic, wah keren. Betul. Jadi nggak cuman ke orang tua aja ya, mahasiswa semua kalangan juga bisa konsumsi Black Garlic supaya untuk meningkatkan imunitas juga ya pemirsa ya, supaya tetap sehat kita di cuaca-cuaca pancaroba seperti ini, begitu ya, luar biasa. Nah, kenapa Kak Nur ini memilih pesantren Usman bin Affan namanya, Usman bin Affan ya? Kenapa tidak bermitra dengan yang lain begitu Kak? Kebetulan di pesantren Usman bin Affan ini kan Kak, mereka itu adalah santriwati-santriwati yang menghafal Al-Quran. Nah, kemudian di sana itu mayoritas adalah anak-anak yatim piatu. Oh. Nah, mereka sudah tidak punya orang tua dan mereka tidak membayar uang masuk pesantren. Jadi pemilik Pesantrennya yayasan, gratis? iya. Jadi pemilik yayasan itu berusaha agar anak-anak yatim piatu yang kurang beruntung itu bisa tetap menjadi hafiz atau hafizah Quran tanpa membayar. Nah, tentunya kan yayasan harus punya income. Betul. Nah, kebetulan memang santriwati di sana sudah pernah memproduksi ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi menggunakan sebelumnya. rice cooker itu tadi Iya, ya? menggunakan rice cooker. Jadi kita kembangkan. Kita cari alat yang bisa memproduksi black garlic ini dengan kapasitas yang banyak. Jadi tidak perlu menggunakan rice cooker lagi. Oh gitu. Kalau ada di luar sana yang ingin menjadi mitra juga bisa nggak Kak Nur? Bisa, insya Allah. Oke, bisa. masih membuka juga ya. Iya, kalau untuk ada yang mau bisa. bermitra juga ya. Baik, karena ini kan memang belum banyak di Sumatera Utara. Mana tahu ini masih bisa dijadikan ladang bisnis begitu ya pemirsa ya. Mengingat juga permintaan juga cukup baik begitu ya pemirsa ya. Wah, luar biasa. Dari bawang putih yang selama ini kita kenal itu cuman sebagai bumbu dapur gitu ya, bumbu bahan masakan aja, ternyata bisa dijadikan cemilan lah ya, kita katakan ini kudapan yang bermanfaat sekali untuk tubuh. Bahkan bisa dijadikan pengganti obat-obat kimia begitu ya Iya, betul Kak Nur sekali, ya. Kak. Mengganti obat-obat kimia dengan menggunakan bawang ini, lebih herbal, lebih sehat tentunya ya, dan bermanfaat sekali untuk tubuh, bisa menghilangkan penyakit-penyakit yang kita alami begitu ya, luar biasa. Baik, nah ini kedepannya ini seperti apa Kak Nur dan juga tim? Apakah masih ada pengabdian masyarakat yang lainnya, penelitian selanjutnya, atau ini mengembangkan black garlic ini dulu? Iya. Jadi rencana tahapan selanjutnya itu kita mau mengembangkan alat ini dulu. Karena kan memang karena permintaannya cukup banyak. Nah, kemudian juga alatnya hanya baru satu kan Kak. Jadi kita rencana mau kasih lagi alat ke mitra. Kemudian tahun depan insya Allah saya mau coba penelitian juga tentang black garlic ini. Karena kan ini pengabdian ya, kegiatan pengabdian. Kita akan coba uji aktivitas enzimatiknya. Kemudian mungkin ada juga aktivitas mikroba di dalamnya. Jadi kenapa dia bisa dari bawang putih bisa tiba-tiba jadi berwarna hitam? Nah, pasti kan ada sesuatu di dalamnya. Betul. Gitu Nah, ya. seperti rasanya juga ini kan sudah Iya. sangat berubah ya. Yang tadinya bawang putih itu kita tahu rasanya getir gitu ya pemirsa ya, dengan aroma yang sangat menyengat. Nah, ini kalau tadi saya cobain itu ada rasa sensasi manis-manis asem gitu ya. Ini sebenarnya kandungan apa nih Kak sehingga bisa mengubah rasanya itu bisa menjadi manis begitu? Ya, mungkin kandungan gula yang ada di dalamnya itu tadi ya, dari bawang putih biasa, karena adanya proses enzimatik dirubah oleh mikroba yang ada di dalamnya mungkin, sehingga kandungan kadar gulanya bisa meningkat, sehingga terciptalah sedikit didominasi rasa manis tadi gitu. Kemudian ada rasa asam-asamnya juga gitu. Oke, seperti itu ya. Jadi memang banyak
banyaklah kandungan yang terkandung di dalam black garlic ini ya pemirsa ya, dengan proses menggunakan thermolysis itu tadi, sehingga bisa mengubah rasanya, teksturnya menjadi lebih lembut dan kenyal begitu ya. Jadi banyak sekali kandungan-kandungan yang tentunya bermanfaat untuk tubuh kita. Nah, kalau tadi kita ceritanya ini banyak sekali keunggulannya, manfaatnya kalau kita konsumsi. Kalau untuk dari pembuatan ini ada kendala nggak, Ranti? Untuk pembuatannya sendiri sebenarnya kendalanya balik lagi kepada permintaan yang banyak, namun alatnya itu masih sedikit gitu kan. Jadi kemungkinan dengan permintaan yang banyak pastinya perlu fasilitas yang lebih mungkin dengan alat. Makanya solusi kedepannya adalah mungkin adalah penambahan alat kepada mitra agar produksinya itu semakin meningkat. Oke, yang kurangnya adalah kurang alatnya begitu ya. Kalau alatnya lebih banyak mungkin bisa memproduksi lebih banyak lagi, bisa mencukupi permintaan yang ada begitu ya dari masyarakat, dari konsumen seperti itu. Baik, kita akan lanjutkan kembali ya pemirsa perbincangan kita di Ayo Bertani. Anda silakan menghubungi kami, jangan sungkan-sungkan ya kalau ada yang ditanyakan kepada Kak Nur dan juga Ranti. Di sini kita masih ada waktu di 081161000386. Setelah yang berikut ini kami akan kembali untuk Anda. Semua bisa, yuk ayo bertani. Ya betul, nanti boleh tunjuk. Baik, terima kasih pemirsa. Masih setia tentunya menyaksikan Ayo Bertani, masih bersama kami ya, dan masih membahas tentang black garlic yang tadi sudah kita ceritakan ya dari segmen awal tadi, seperti apa sebenarnya black garlic ini. Ternyata dia dasarnya dari bawang putih tunggal ya pemirsa, bukan bawang putih yang biasa yang ada di pasar ya pemirsa ya. Jadi ini bawang putihnya yang tunggal, dia satu-satu kayak gitu ya, seperti ini tadi ya pemirsa ya. Nah, jadi memang ini harganya juga berbeda dengan bawang putih biasa karena dia memang kandungannya juga berbeda ya, lebih banyak kandungan yang memiliki manfaat untuk tubuh jika kita konsumsi seperti itu. Nah, untuk bahan bakunya ini berapa nih Kak harganya kalau dibandingkan dengan bawang putih biasa kan ya? Nah, kalau untuk bawang putih tunggal ini sendiri harganya tergantung size, Kak. Oh, tergantung size. Iya, jadi dia ada mulai dari size mini, small, medium, dan jumbo. Oh. Nah, ini yang sedang Kakak pegang adalah size mediumnya. Oh, ini medium Iya. segini ya? Kalau medium bahan bakunya itu kurang lebih 150.000 150.000 sampai per 170.000 per kilogram. Oh, wah, mahal juga ya. Iya, cukup mahal. Wah, cukup mahal ya pemirsa ya untuk harga bawang putih tunggal ini untuk yang size medium yang biasa digunakan untuk membuat black garlic yang size medium aja atau semua size digunain? Semua size sebenarnya bisa, Kak, tapi konsumen kita lebih mau yang size medium ini. Oh, lebih suka yang size Iya. medium ya. Oke, mungkin kalau yang small juga terlalu kecil ya pemirsa, karena ini yang medium juga ini ya pas lah ya segini dikonsumsi. Kalau yang jumbo kira-kira segede apa Kak? Kalau yang jumbo kira-kira diameternya 3-4 cm, Kak. 3-4 Iya. cm ya. Nanti waktu saat dia proses menjadi black garlic, dia akan menyusut, Kak. Karena kan Menyusut. bawang putih ini ada kandungan airnya. Betul, Itu kan betul, kita betul. seperti kita oven ya, 70 derajat Celcius. Jadi nanti dia menyusut. Itu makanya kan kulitnya beda besar sama isinya di dalam. Iya betul. Oh, jadi dia nanti akan menyusut. Baik. Nah, ini kan bahan bakunya cukup mahal ya pemirsa ya. Kalau sudah diolah menjadi black garlic, berapa harganya Kak yang dijual di pasaran seperti ini? Kalau di pasaran sendiri harga per 100 gramnya itu sekitar 50.000, Kak. Sekitar 50.000 untuk size seperti ini ya. Kalau itu satu toples itu size 250 gram. Oh, size 250 gram, yang Iya. segini berapa berarti? 250 gram, Kak, berat bersihnya. Harganya? Harganya 150.000. 150.000, 250 gram berat bersihnya ya pemirsa ya, seperti itu. Karena memang bahan bakunya juga cukup mahal seperti itu. Karena memang yang kita gunakan ini adalah yang memang bermanfaat ya untuk tubuh ya, bisa digunakan untuk obat juga seperti itu ya. Jadi memang harganya lumayan ya pemirsa ya, tapi ini sangat worth it lah ya kalau kita beli dan kita konsumsi untuk menyehatkan tubuh kita seperti itu ya, luar biasa. Baik, nah ini kalau mau dibeli bisa langsung ke
ini ya, media sosial, Iya, betul Kak. atau langsung datang ke tempat pembuatannya? Boleh juga Gimana Kak. sih tempat pembuatannya? Di Jalan Kamboja, Desa Denai Lama, Kecamatan Pantai Labu, Deli Serdang. Deli Ya. Serdang ya. Sekalian lihat-lihat ya pemirsa ya, Ya, seperti apa proses pembuatannya juga boleh ya, sambil membeli produknya ya pemirsa ya. Karena ini luar biasa sekali nih, apa ya namanya, produk terbarukan juga lah ya untuk di bidang pertanian, sehingga bawang bisa dikonsumsi langsung begitu untuk dijadikan manfaatnya baik sekali untuk tubuh kita, seperti itu ya, luar biasa. Nah ini juga kan hasil daripada penelitian, pengabdian yang dilakukan oleh para dosen dan juga mahasiswa begitu. Inilah kontribusi yang mereka berikan kepada masyarakat sehingga bisa langsung diterima oleh masyarakat, bisa dikonsumsi langsung oleh masyarakat, luar biasa. Nah, bentuk pengabdian apa lagi nih, penelitian apa lagi yang sedang dikerjakan dari Ranti mungkin yang sedang dikerjakan, atau proyek ke depan yang akan dikerjakan begitu, mungkin pengabdian masyarakat lainnya? Kalau pengabdian masyarakat biasanya memang bermitra bersama Ibu, kolaborasi gitu kan. Jadi kami akan ikut bagaimana perkembangannya bersama Ibu dosen. Namun untuk saat ini mungkin kami hanya fokus akan mengembangkan Garlic ini karena memang tadi permintaannya yang cukup banyak gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan ada produk-produk kesehatan lainnya yang terbuat dari pertanian. Betul sekali. Apalagi Indonesia ini kan kaya sekali ya Kak Iya, Nur ya. betul. Kaya sekali, banyak sekali rempah-rempah yang bisa kita manfaatkan begitu. Apalagi di dunia pertanian ini sebagai harta karunnya lah ya begitu, Iya, dengan betul. adanya rempah-rempah khas Indonesia ini. Ada lagi nggak Kak Nur yang sedang dikerjakan ataupun yang akan planningnya ini bakal dikerjakan begitu ya, untuk dilakukan penelitian dan lain sebagainya, bahan-bahan baku seperti ini nih, rempah-rempah khas Indonesia? Ya, kita ada rencana, ini masih rencana ya Kak ya. Tahun depan insya Allah kita mau coba buat dari jintan hitam itu menjadi minyak habatus sauda. Dari jintan hitam? Jintan hitam. Oh wow, luar biasa. Itu kandungannya apa jintan hitam itu Kak? Boleh kita singgung Ya, sedikit? itu kandungannya lebih kurang mungkin minyak ya Kak ya. Jadi itu memang kan habatus sauda sudah terkenal juga sebagai Betul, obat betul. herbal gitu kan. Sudah banyak juga yang konsumsi. Tapi kita masih cari suppliernya, kemudian kita masih desain alatnya seperti apa, masih kita dalami. Betul. Itu Luar rencana biasa. tahun depan juga. Mudah-mudahan ya Iya. bisa direalisasikan dan berjalan dengan lancar begitu ya pemirsa ya. Kalau Kak Nur ini sebagai akademisi lah ya, sebagai dosen, khususnya di pertanian, di bidang pertanian, melihat perkembangan dunia pertanian saat ini seperti apa Kak Nur? Ya, kalau dunia pertanian saat ini sudah sangat mumpuni ya Kak ya, dibandingkan yang tahun-tahun sebelumnya, karena sudah banyak sekali kan kita bisa cari informasi terkait teknologi-teknologi terbaru gitu. Ya, saya rasa mungkin sudah lebih baik daripada yang sebelumnya. Betul sekali. Jadi memang perkembangan zaman ya, perkembangan teknologi ini juga sangat berpengaruh terhadap dunia pertanian itu sendiri. Contohnya banyak sekali memang yang inovasi-inovasi terbaru di bidang pertanian, baik itu alat-alat pertaniannya begitu ya, ataupun produk-produk turunan daripada hasil pertanian seperti itu ya. Kalau Ranti melihatnya seperti apa di era saat ini? Kalau Ranti sendiri sebagai mungkin petani milenial gitu ya Kak, melihat memang mengikuti zaman, masih dalam perjalanan untuk mengikuti menuju kepada smart farming, karena memang tujuan kita adalah sustainable agriculture gitu kan Kak. Ada pembangunan pertanian berkelanjutan, itu yang mau kita tuju, mungkin baik dari hulu hingga ke hilir. Mungkin ini salah satu produk hilirisasi dari kita yang memang menggunakan teknologi gitu. Pasti tapi tentunya banyak juga pertanian yang masih menyesuaikan pada keadaan zaman yang sekarang tentunya kan Kak, karena agar produksi tentunya meningkat dan bisa memenuhi pangsa pangan di Indonesia. Betul sekali. Nah kalau dari mahasiswanya gimana nih Kak Nur? Antusias dari masyarakat, dari mahasiswa pertanian di saat ini mungkin dibandingkan dengan yang dulu, itu sudah ada perkembangan kah atau Iya. tetap sama aja? Kalau untuk mahasiswa sekarang ya Kak, bisa disebut dengan Gen Z ya. Jadi anak-anak Gen Z ini memang dia lebih cepat menyerap informasi dan teknologi yang ada. Jadi memang mereka ini lebih mudah untuk diajak kegiatan-kegiatan gitu. Tapi ada juga beberapa mahasiswa yang ya kita bisa katakan tidak
juga mau gitu kan, ya kita ajak yang mau gitu, yang mau berkembang sama-sama kita berkembang, ayo ikut kegiatan dosen gitu. Jadi bisa menambah wawasan mereka juga kan, kemudian bisa menambah pengalaman mereka nanti di lapangan pekerjaan. Betul sekali. Jadi ini berkolaborasi lah ya antara dosen dan juga mahasiswa, dan mahasiswa Gen Z ini memang teknologi lebih cepat menangkapnya begitu ya, lebih menyerap perkembangan teknologi, jadi bisa membantu juga untuk proses yang berkaitan dengan teknologi pertanian seperti itu. Nah, kalau Ranti sendiri nih, kenapa tertarik dunia pertanian? Kalau dulu ya, zaman dulu tuh biasanya ada tuh stereotip yang mengatakan bahwa anak pertanian ngapain sih di pertanian gitu ya, ngapain mau jadi petani kayak gitu kan ya. Kalau sekarang kan sudah berkembang sekali ya dunia pertanian. Ranti menjelaskannya seperti apa? Tentu awalnya juga punya pandangan sama gitu kan, baru kemudian masuk kepada pertanian dan akhirnya di peminatan ilmu tanah begitu. Nah, dari situ banyak belajar, banyak memahami hingga terbuka menjadi open minded gitu terhadap dunia pertanian saat ini, dan saya pikir ini menjadi suatu lapangan pekerjaan khususnya untuk perempuan, karena tidak harus bekerja di lapangan, kita juga bisa jadi peneliti atau kemudian jadi dosen dan segalanya. Jadi saya pikir pertanian itu menarik dan unik untuk kita pelajari. Betul sekali, menarik dan juga unik untuk dipelajari ya, seperti itu ya. Nah, harapan dari Kak Nur sendiri untuk produk Black Garlic ini ke depannya seperti apa untuk masyarakat, kemudian khususnya untuk di dunia pertanian, harapannya untuk kepada para mahasiswa di luar sana seperti apa, silakan. Ya, jadi harapan saya untuk produk Black Garlic ini bisa diterima oleh masyarakat luas, kita juga bisa berkembang ya, bisa ekspor, mungkin tidak ada yang tidak mungkin ya kan. Jadi kita kepengennya bisa membantu pendapatan pesantrennya juga, ada income baru, dan kita bantu santri dan santriwati yang mau menjadi hafiz-hafizah Quran itu bisa masuk secara gratis ya. Anak-anak yatim piatu yang mau menjadi hafiz-hafizah Quran bisa dari sini gitu. Betul sekali. Jadi ini memang mulia sekali ya tujuannya pemirsa ya, untuk membantu pesantren ini yang memang digratiskan seperti itu, karena memang banyak yang masuk ke pesantren ini adalah anak-anak yatim piatu seperti itu ya pemirsa ya, untuk dijadikan sebagai penghafal Al-Quran. Ini Masya Allah luar biasa sekali. Jadi Kak Nur dan juga timnya membantu pesantren agar mendapatkan income yang lebih untuk dapat memfasilitasi para santri di pesantren tersebut ya pemirsa ya. Baik, kalau dari Ranti sendiri harapannya ke depannya seperti apa untuk mungkin dunia pertanian sendiri dan juga produk-produk yang akan ada nantinya begitu? Kalau harapan dari saya sendiri, kebetulan karena merupakan mahasiswa akhir juga, jadi kemungkinan setelah lulus bisa membangun startup tapi di bidang pertanian. Wah, sehingga bisa keren. menghasilkan produk-produk pertanian, hilirisasi sebagai hilirisasi pertanian yang tentunya menggunakan teknologi. Jadi adalah perkembangan dan kemajuan dari pertanian sendiri, terutama di produk-produk seperti itu. Betul sekali. Tentunya mahasiswa ini kalau sudah menyelesaikan pendidikannya harusnya berkontribusi kepada masyarakat begitu ya, menghasilkan suatu karya lah seperti itu. Kalau di dunia pertanian yaitu tadi menghasilkan produk-produk apa nih yang bermanfaat untuk masyarakat seperti itu ya, luar biasa sekali. Baik, terima kasih nih atas bincang-bincangnya sore hari ini ya Kak Nur dan juga Ranti, atas waktunya dan juga ilmu yang diberikan kepada kita semua ya pemirsa ya. Terima kasih juga pemirsa yang sudah menyaksikan Ayo Bertani kali ini ya. Terus saksikan Ayo Bertani setiap hari Rabu pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saya Kori pamit undur diri. Wassalamualaikum, selamat sore, sampai jumpa.